dari BRPM IPS yang nanti akan menjelaskan kepada kita juga tentang kalau ada pertanyaan terkait dengan sistem pendaftaran. Bapak Ibu, saya izin mulai, saya izin share screen. Uh, apakah slide saya sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah. Sudah, Pak. Baik, Bapak Ibu. Jadi, uh, insya Allah ini pertemuan kita tidak lama ya, kalau tidak banyak pertanyaan dan presentasi slide ini juga mungkin hanya 10 sampai 15 menit sehingga nanti kita bisa optimalkan tanya jawabnya karena rekan-rekan kita di Makassar, Indonesia Timur, Unhas itu uh, mungkin sudah satu satu perbedaan waktunya dari kita ya. Jadi mungkin dari di sana nanti sudah harus menyiapkan diri untuk sholat Jumat. Jadi Bapak Ibu, berikut terkait beberapa perubahan atau aturan-aturan yang sedikit berbeda dari RKI sebelumnya. Uh, yang pertama, Bapak Ibu, yang kita akan bahas di sini terkait jadwal, skema, syarat, dan luaran. Nah, ini beberapa yang sedikit berubah dari tahun sebelumnya. Terkait dengan jadwal, Bapak Ibu, saat ini Bapak Ibu sudah dapat mengusulkan melalui sistem RKI sesuai dengan pemberitahuan atau pedoman yang sudah di launching itu sampai tanggal 8 Maret. Jadi masih ada waktu untuk memasukkan proposal. Eh, Nanti penetapan penerimaan untuk mengelola RKI 2024 ini sehingga nanti penetapan penerimaan dan penandatanganan kontrak itu akan dimanage oleh Unpad. Dan nanti kegiatan monitoring dan evaluasi kita setiap tahun itu selalu berpindah. Tahun ini untuk laporan kemajuan, Monef kemajuan itu akan diselenggarakan di Universitas Syah Kuala di Banda Aceh, rencananya 4 sampai 5 September. Sedangkan untuk laporan akhir, Monef akhir itu akan diselenggarakan di Makassar oleh Universitas Hasanuddin, tanggal 28 sampai 29 November. Untuk tanggal-tanggal ini ya mungkin saja nanti sedikit berubah menyesuaikan dengan kondisi yang ada pada saat itu sangat dimungkinkan untuk ya mungkin berubah sedikit tapi kira-kira ancar-ancarnya adalah seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu akan diumumkan di tanggal 25 Maret sehingga pelaksanaan kegiatan itu akan berlangsung dari April sampai November 2024. Ini terkait dengan jadwal. Untuk kegiatan Monef Kemajuan dan Monef Akhir yang akan dilaksanakan di Banda Aceh dan di Unhas, Bapak Ibu biasanya kita menyelenggarakan secara luring. Kenapa kita selenggarakan secara luring? Ini agar para peneliti dapat bertemu, dapat semakin meningkatkan kolaborasinya, karena kalau orang dengan interest yang sama berbicara pada masalah yang sama tentu akan menghasilkan inovasi-inovasi baru pada bidang tersebut. Jadi mohon nanti dianggarkan di anggarannya untuk ke Banda Aceh dan ke Unhas pada bulan September dan bulan November 2024. Banda Aceh dan Makassar, Mas. Nah, terkait skema masih sama seperti tahun lalu, ada 3 skema. Yang pertama, skema A itu untuk antar 21 PTNBH, skema B untuk PTNBH bekerjasama dengan BRIN, skema C untuk PTNBH dengan perguruan tinggi luar negeri. Nah, yang berbeda dari yang tahun-tahun sebelumnya, Bapak Ibu, yang pertama adalah pada tahun ini disyaratkan baik sebagai host maupun sebagai anggota untuk semua skema A, B, dan C itu sudah berkualifikasi doktor. Jadi harus sudah S3. Nah, untuk skema A ini sebagai host nanti akan mendapatkan 100 juta rupiah. Syaratnya selain untuk doktor juga high index 4 untuk sains teknologi dan 3 untuk sosio humaniora. Dan Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang belum memenuhi janji output pada hibah RKI tahun sebelumnya, janji output ini untuk RKI 2023 itu minimum submitted, tapi kalau yang tahun-tahun sebelumnya itu sudah harus accepted atau publish. Nah, itu kami persilahkan dulu untuk memenuhi kewajibannya. Jadi, nanti akan diperiksa output RKI tahun sebelumnya. Sebagai host akan mendapatkan 100 juta, sedangkan untuk mitra ini dari dua mitra dari PTNBH yang berbeda.
tidak sedikit di proposal yang tahun lalu kami jumpai mitranya itu dari PTNBH yang sama atau bahkan host dan mitranya dari PTNBH yang sama. Jadi nanti tolong diperhatikan pedomannya dua mitra dari PTNBH yang berbeda dan masing-masing mitra itu akan didanai 75 juta rupiah. Dan juga sama mitra ini telah memenuhi janji output sebelumnya. Jadi total untuk skema A itu akan mendapatkan 250 juta rupiah. Untuk skema B yang dengan BRIN kurang lebih sama seperti skema A, tetapi diwajibkan melibatkan BRIN pada pada posisi mitranya. Kualifikasinya juga S3 untuk cost nanti total dananya 100 juta akan mendapatkan mitra itu masing-masing 75 juta per mitra PTNBH. Nah, untuk mitra dari BRIN diperkenankan untuk dalam bentuk in-kind. Nah, in-kind ini untuk tahun ini mohon dijabarkan secara rinci apa in-kind-nya. Dan kalau Bapak Ibu bisa memvaluasi in-kind-nya, silahkan dievaluasi. Jadi, apa namanya, kontribusi dari mitra BRIN-nya juga harus jelas nanti ada di proposalnya. Dan semua juga harus telah memenuhi janji output RKI tahun sebelum kewajiban RKI pada tahun sebelumnya. RKI atau PPKI Bapak Ibu. Sedangkan untuk skema C ini melibatkan apa namanya perguruan tinggi luar negeri. Nah, untuk perguruan luar negeri yang mitranya ini, sorry, untuk skema C ini bagi mitra ini diperkenalkan sampai 3 mitra. Jadi kalau sampai 3 mitra itu nanti bisa mendapatkan total dana per mitranya 75 juta rupiah. Dan ini diperkenankan juga melibatkan satu peneliti dari BRIN, tetapi diwajibkan skema C ini adalah mitra dari selain PTNBH juga mitra dari perguruan tinggi luar negeri. Nah, untuk output Bapak Ibu, sebenarnya outputnya kurang lebih sama seperti tahun sebelumnya, yaitu kita lihat yang kanan dulu Bapak Ibu ya, 3 draft manuskrip uh, untuk skema A dan B, atau 3 sampai 4 draft manuskrip pada skema C yang submitted ya Bapak Ibu ya, pada Scopus minimal Q2. Tetapi tahun ini kita juga memperkenalkan publikasi pada jurnal-jurnal high impact. Jurnal apa kualifikasi high impact-nya itu ketika jurnal itu masuk top 5% pada bidang ilmunya. Untuk RKI ini masih diberi fleksibilitas, top 5%-nya dapat menggunakan set score Scopus, bukan Simago Bapak Ibu ya, set score Scopus atau impact factor dari Web of Science. Nah, impact factor dari Web of Science ini ada edisinya untuk saya SCI, Social Kayaknya. Science SSCI, atau Kakak? untuk Art and Humanities itu di AHCI. Oh Nah, gitu. di Web of Science mulai tahun lalu itu yang masuk ke Oh kata. ESCI, Emerging Science Citation Index, itu juga sudah diberikan impact factor, tetapi itu belum mendapatkan persentil untuk masuk ke dalam bidang ilmunya gitu ya. Nah, jadi yang kita akui adalah yang SCI, SSCI, dan AHCI. Ini terkait dengan luaran wajibnya. Nah, ini keterangan luarannya. Jadi jurnalnya sudah dikirimkan untuk yang apa namanya di akhir tahun nanti sudah dikirimkan ke Scopus atau yang Trinity Web of Science. Nanti untuk status kemajuan pencapaian luarannya itu melaporkan pada saat akhir nanti ya di Hasanuddin nanti telah melaporkan bukti pengirimannya, submissionnya, terus bukti peringkat quartile Scopus atau impact factor dari Web of Science untuk jurnalnya, dan manuskrip yang disubmitnya. Nah, tentu saja manuskrip yang disubmitnya harus melibatkan semua member dari tim ini, dan juga pada acknowledgement-nya itu mencantumkan apa namanya hibah RKI ini pada acknowledgement. Eh ya, secara garis besar itu yang mungkin bisa kita sampaikan, Bapak Ibu, yang berubah dari tahun lalu itu terkait kita juga memperkenalkan impact factor pada saat ini, kita juga memperkenalkan top 5% untuk yang high impact, dan juga kita mensyaratkan penelitinya itu minimal S3.
Mungkin itu Bapak Ibu dari saya terkait dengan sistem. Prof. Lalu apakah apakah akan dijelaskan atau nanti ketika ada pertanyaan Prof. Lalu apakah monitor? Boleh tanya, Pak? Boleh Pak. Jadi mungkin ada pertanyaan dulu terkait dengan yang tadi Pak. Ya, Silakan. Oh boleh ya, oke bertanya, boleh. Pak? Ya, Boleh Pak, sih. tanya. Sebentar. Saya, Pak. Silakan. Eh, yang muncul di saya di atas dulu Bapak Ibu ya. Pak Sadam, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Maaf mau bertanya. Silakan. Saya dari UI, kebetulan mau bertanya terkait skema B. Skema B di sini untuk mitranya itu berarti ada dua mitra dari PTNBH yang berbeda dan satu dari BRIN ya Pak ya. Betul Bapak. Jadi dua PTNB yang berbeda ditambah satu dari BRIN. Jadi ada tiga nanti mitranya Pak. Oh, jadi ada tiga, nggak bisa salah satu gitu ya? Tidak Karena Bapak. di suratnya kami itu dan atau gitu tulisannya itu dari UI ini masuknya dan atau jadi dua PTNBH yang berbeda dan atau BRIN gitu. Ya, mohon maaf itu dan Bapak. Jadi Oh tidak bisa dan hanya nanti UI dan BRIN-nya. Jadi harus ada dua PTNBH yang lainnya. oh gitu ya. Baik, cukup jelas. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya Ibu Dias Safitri dari Unair, Ibu Ya, silakan. terima kasih, Pak. Saya hanya ini aja, Pak. Mungkin bisa ditambahkan informasi untuk kemarin itu kan kita di RKI 2023 kan memang luarannya juga harus apa namanya suatu jurnal ya kayak yang 2023 itu belum keluar lagi accepted-nya ataupun publik publish. Apakah kita boleh mengajukan yang 2024? Itu yang Ya, pertama. Yang kedua, apakah jurnalnya ini ditentukan kuartil berapa? Apakah harus top tier, Q1, Q2 atau Q3 itu? Atau ya, Sinta 1, Sinta 2 itu. baik. Baik, mohon maaf tadi Ibu agak terputus. Kalau saya salah menjawab nanti tolong diluruskan ya Bu ya. Jadi yang Ya, pertama, pertanyaan pertama terkait dengan kewajiban publikasi untuk 2023 ya Bu ya. ya. 2023 untuk RKI 2023 itu masih submitted Ibu atau under review. Jadi Oh ya, belum jadi belum harus accepted. Yang sudah harus accepted itu untuk kewajiban RKI tahun sebelumnya 2022, oh 2021, oke. 2020 Ya, ya. ya. Baik, itu Jadi yang boleh pertama. mengajukan untuk yang 2024. Sepanjang yang 2023-nya sudah under review, sudah Sudah submitted ya, submitted, Bu. sudah under Boleh. review. Oke. Ya, boleh Ibu. Oke. Pertanyaan yang kedua sesuai di pedoman, jadi Ibu dapat memilih outputnya. Apakah akan memilih tiga artikel yang masing-masing minimal Q2, Wah, ataukah banyak Ibu banget ya. akan memilih satu artikel yang di top 5% persentil? Hmm. Seperti Oke, itu. jadi mitranya itu kemarin host kan paling nggak kita Q1 atau Q2. Kemudian untuk mitranya itu apa ada ketentuan, Pak? Minimal Q2 Ibu sekarang. Q2. Oke. Ya, Ya, terima kasih, Pak. sama-sama Bu Dia. Selanjutnya Ibu Azizah, silakan. Bu R. Azizah. Oke, terima kasih, Prof. Mau Ya. tanya yang skema C, kita mau mempersiapkan yang skema C kan ada mitra luar negeri. Nah, itu ranking dunianya apakah harus di atas 100, 300, apa boleh di bawah 500? Ya, Terus untuk yang mitranya ada tim dari universitas lain itu dua ya, kalau tidak ya. salah dua, terus BRIN plus plus luar negeri satu, begitukah? Mohon pencerahan. Baik Ibu, terkait mitra, mitra itu dua dari PTNBH dan satu dari perguruan tinggi luar negeri. Diperkenankan juga untuk melibatkan BRIN, diperkenankan ya Bu ya. Jadi kalau misalnya di skemanya nanti Ibu hanya dua PTNBH dan satu perguruan tinggi luar negeri, silahkan. Mau melibatkan atau tidak BRIN, silahkan. Jadi BRIN-nya sunah Bu, kalau yang di PT, kalau yang di skema C.
Nah, Rankingnya untuk luar negeri. baik, untuk ranking saat ini tidak dipersyaratkan, Ibu. Mungkin nanti ke depannya akan dipersyaratkan, tapi saat ini belum dipersyaratkan terkait ranking perguruan tinggi luar negeri. Oke, terima kasih Bapak. Baik, sama-sama Ibu. Selanjutnya Ibu Siti Latifah, silakan Ibu. Silakan Ibu Siti Latifah. Mungkin sedang ada kegiatan lain. Ibu Yulia Safitri, silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Pak Rizky. Selamat pagi, Pak Rizky dan Pak Selamat Lalu. pagi. Izin saya bertanya untuk skema B. Nah, di sini kan dijelaskan tadi oleh Bapak bahwasanya eh, BRIN dan juga 2 PTNBH. Ya, Pak, ya. Pertanyaan saya yang Ya, pertama, jika lebih dari 2, apakah diperboleh hanya memang 2 saja? ya. Saat ini 2 saja Ibu. Oh, 2 saja. Oke. Terus Ya, selanjutnya, apakah harus berkualifikasi dokter juga semuanya? Misalnya ya satu dari Unpad ya, itu dokter, dari UT, saya kebetulan dari UT dokter, ya. dan dari misalnya dari USK itu dokter juga. Gitu. Apakah BRIN juga harus dokter? Iya Ibu. Jadi semuanya dokter Ibu. Oh, oke. Jadi semua profilnya harus dokter ya, Pak ya. Betul. Iya. Oh ya, ya, ya Pak, itu saja yang ingin saya tanyakan. Mungkin kalau untuk Baik. panduannya sendiri gimana Pak ya? Apa saya mungkin belum Kalau menerima? panduannya itu dapat dimintakan ke LPPM-nya masing-masing Ibu. Oh, LPPM masing-masing ya. Oh iya, iya. Ya, Oke, begitu berikutnya juga dengan tema yang di ini kan ya Pak ya, tema yang iya. diusulkan. Ada Oh di ya. pedomannya. Oh oke, Ya. oke kalau gitu. Baik, terima kasih Pak Baik, Rizky. terima kasih Bu Pak Yulia. Siti Latifah tadi Iya, silakan Bu Siti lagi masih Latifah. mute ya. Makasih Pak. Mau bertanya begini, kalau tahun 2022 saya sebagai host waktu itu, terus jurnalnya sudah submit tapi ditolak. Terus 2023 masukkan host juga. Nah, apakah 2024 ini misalkan saya sebagai mitra, apakah bisa? Waktu itu host. Kewajiban 2022-nya harus selesai dulu Ibu. Meskipun waktu itu sebagai host, kalau ditukar Iya, jadi mitra juga harus ini. iya, iya, iya. Jadi Begitu. silakan diselesaikan dulu kewajiban sebelumnya agar nanti tidak menumpuk kewajiban-kewajibannya. Karena kalau nanti ikut 2024 kan akan tambah kewajiban baru di 2024 Betul. nih Bu. Iya, Oh iya ya. Berarti kalau misalkan host mencari mitra, eh, mendingan mitranya yang belum pernah submit sama sekali gitu ya, biar nggak ada kewajiban. bukan dicari mitranya yang Ya, sudah menyelesaikan tinggal aja kewajibannya. deh. Kan saya sudah baca ininya, jadi saya Oh, sekarang nih. Ininya. Iya, Kalian ada pelajar lain, Tata? Kelas lain? ya. Itu saja Oh ya, Bu Siti Latifah. oh ya. ya udah Oh, boleh nggak apa-apa bisa nggak, nanti. maksudnya kalau misalkan mitra itu belum pernah sama sekali kan nggak boleh gitu Nggak ya. apa. Maksudnya, Boleh, boleh, ya, boleh. iya, iya. Oh ya, terima kasih. Makasih Bu. Pak Syafruddin Ilyas, silahkan Pak. Ya, terima kasih Prof. Rizky, Prof. Lalu. Izin, mohon maaf, mau nanya, yang untuk kewajiban itu sudah ada slotnya ya di RKI. Maksudnya waktu kita menyampaikan luaran-luaran yang lalu itu, sudah ada slotnya untuk dimasukkan itu maksudnya. Ya, jadi nanti akan dibantu juga oleh LPPM masing-masing Pak untuk mengecek Oke. kewajiban tahun sebelumnya Pak. Oh, siap. Oke, Ya. jadi tugas di LBPM ya, paling tidak Ya, utama ya. ya. Nanti jadi mulai tahun ini Bapak Ibu RKI ini sistem informasinya ini baru dikelola oleh tim dari ITS, dari PM ITS. Nah, untuk mulai tahun ini ketika Monef akhir, Monef kemajuan itu sudah harus menginput ininya apa namanya luarannya. Jadi mulai RKI tahun ini luarannya akan terdata di sistem. Nah, RKI yang sebelumnya itu kita masih dibantu oleh masing-masing LPPM Pak Syafrin. Oke, siap. Kemudian satu lagi izin, Ya. untuk password dan apanya masih yang lama atau kemana? Masih Pak Panji atau Pak Rizky langsung nih, Prof. Rizky? Ya, Prof Lalu mungkin bisa bantu, Prof Lalu. Oh, Prof. Lalu. Baik Pak, jadi mulai tahun ini dan insya Allah seterusnya sistem RKI kita kelola sendiri Bapak, jadi dikelola di kampus ITS saat ini. Oke. Sehingga nantinya jika
ada Bapak Ibu yang memerlukan dukungan teknis gitu ya, kita menggunakan teman-teman tim IT di ITS. TS, oke. Ya, jadi sekarang masih tahap pengembangan, belum 100% jadi sebenarnya. Cuman konsepnya itu adalah kita mulai membuat sistemnya itu terdistribusi. Jadi ada super admin di ITS, kemudian masing-masing perguruan tinggi itu ada admin perguruan tinggi. Admin perguruan tinggi ini salah satu tugasnya itu adalah untuk membuat account Bapak Ibu semua yang berada di perguruan tinggi tersebut. Jadi kalau ada apa namanya permasalahan teknis, pertama bisa ke admin LPPM masing-masing, kemudian nanti misalkan kalau itu tidak bisa ditangani, baru kita tangani oleh tim di TS. Izin, ada kontak persennya yang bisa kawan-kawan mana tahu nanya kontak persennya yang tadi kalau misalnya ada masalah teknis tadi Pak Ya. Prof dulu ya. Ya, ini sebentar lagi saya bisa kirimkan. Jadi tidak hanya tim intinya, tapi juga tim masing-masing di perguruan tingginya ada datanya. Mohon izin saya kirim saja di sini. Oke. Dia tidak terkirim. Prof, apa? Oke. Baik, Bapak kirim Prof ada di chat. Yes. Itu bisa sekali. Dari tim RKI ini, Prof. Rizky ya. Seandainya dari PTNBH-nya ada 3 mitra, gitu kan ya. Kemudian satu lagi mitra dari luar negeri. Apakah itu masuknya ke skema yang mana itu, Prof. Rizky atau Prof. Rizky? Baik, jadi pertanyaannya 3 mitra PTNBH dan 1 mitra dari perguruan tinggi luar negeri ya Pak ya dia. Betul, betul. Itu masuk skema C Pak. Skema C. Ya. Baik. Terima kasih, itu saja. Ya, baik, terima kasih. Ya. Selanjutnya Pak Sucipto, silakan Pak. Masih di mute Pak. Nah, ini Prof, pertanyaan kami di dalam proses penganggaran itu kan ada ke Aceh dan ke Makassar. Itu yang boleh hanya satu anggota saja atau boleh dari satu yang masuk anggaran itu, Prof? Terima kasih. Jadi silahkan masing-masing menganggarkan Pak, baik sebagai ketuanya maupun sebagai mitranya Pak. Ya, berarti boleh 2 sampai 3 misalnya ada 3. Boleh semuanya hadir. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Ira, silakan Ibu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Saya pengen bertanya untuk output hibah, apakah biaya Scopusnya itu bisa dimasukkan dalam budget hibah riset? Karena kalau keluarannya Scopus, saya pernah dapat email itu sekitar 800 US dollar. Demikian, terima kasih Pak. Ya, baik. Silahkan Ibu untuk dimasukkan. Kalau misalkan karena tidak menutup kemungkinan juga ada perguruan tinggi yang membantu, ada bantuan untuk itu atau mengcover itu, mau diklaimkan terpisah ke perguruan tingginya silahkan. Tapi apabila tidak di-cover, mau diklaimkan ke RKI-nya silahkan Bu Ira. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Rani Mutyasari, silahkan Ibu. Baik, terima kasih Pak. Saya dari Universitas Indonesia. Saya mau tanya Pak untuk skema C. Tadi kan Bapak bilang 2 dari PTNBH lain, 1 PTN luar negeri, dan Sunnah untuk 1 BIN. Kalau misalnya saya ingin 1 dari perguruan tinggi luar negeri dan 1 dari BIN, apakah bisa? Tidak bisa Ibu, harus ada PTNBH-nya, 2-3 dari PTNBH-nya yang lain. Oke, makasih Pak. Baik, terima kasih Bu Rani.
Pak Ali Imron, silakan Pak Ali Imron. Terima kasih. Kami biasanya mengajukan Bima ini masih pendatang baru di RKI. Masih belum punya bukti submit tahun 2023 karena belum pernah mengajukan. Apakah juga tetap diperkenankan untuk mengajukan ya? Iya, ya. Jadi maksudnya Pak Ali Imron belum pernah mengajukan RKI ya Pak? Belum ya. Ya, silakan mengajukan Pak. Ya. Yang kedua tentang RAB begitu kan Ya. 100 itu dari peneliti host yang 75 dari mitra begitu. Apakah itu nanti dibiayai penulisannya di proposal itu RAB-nya diajukan ke LPPM host dan yang mitra diajukan LPPM mitra ataukah tidak usah disebutkan secara seperti Ya, itu, jadi Bapak? silakan disebutkan Bapak, karena nanti ini pembiayaannya oleh LPPM masing-masing. Jadi yang host dibiayai oleh LPPM host, yang mitra dibiayai oleh LPPM mitranya, Pak Ali Imron. Ya. Terus yang ketiga, ajuan RAB-nya kan ada yang global, ada yang rinci. Apakah dua-duanya ataukah boleh global saja begitu? Kalau bisa lebih lengkap, mungkin akan lebih baik, Pak. Ya, baik. Jadi ada RAB, terus nanti ada justifikasi anggaran begitu ya, yang rinciannya begitu ya. Ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Ali Imron. Ibu Diah Safitri, silakan Ibu. Pak tadi cerai ini Pak, udah Pak. Yang Oh tadi udah ya, aja. oh ya, baik. Pak Apri Heri Iswanto, silakan Baik, Pak. terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Ini saran aja Pak ya, masukan terkait apa namanya tadi yang belum tercapai luarannya di 2 atau 3 tahun yang sebelumnya, belum terbit artikelnya. Itu mungkin kalau memungkinkan di sistemnya itu kalau bisa ya ditandain Pak. Jadi ada misalkan not eligible kalau misalkan belum memenuhi itu, kalau memungkinkan. Ya. Artinya ini nantinya kan ke depannya kan untuk memudahkan di dalam proses seleksi dan apa namanya memudahkan antara host ataupun partner yang masing-masing mencari pasangannya masing-masing lah. Takutnya udah masuk di dalam seleksi ternyata partnernya atau hostnya utang luaran. Nah itu kan sayang udah terproses. Terima kasih, itu aja Pak saran. Baik, terima kasih Pak Apri masukannya Pak. Kami catat ya Pak. Oke Pak Bambang Sabariman, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak. Terdengar Pak G? Jelas Pak, silakan Pak. Oke, terima kasih. Untuk luaran Pak, targetnya itu kan Q1 atau Q2. Seandainya kemudian lepas dari Q1 dan Q2 bagaimana? Terima kasih. Maksudnya lepas itu jadi ke atas bukan atau jadi ke Q1 bawah Pak? tapi Q3 misalnya begitu itu. Sudah berusaha kan misalnya berusaha masuk Q1 dicek kedua ternyata bisanya Q3 itu gitu Pak. Masih Pak. Oke, baik Pak. Jadi tetap optimis Pak Bambang. Jadi jangan takut tidak tercapai dulu. Jadi kami yakin peneliti-peneliti PTNBH ini adalah peneliti-peneliti terbaik di Indonesia ya. Kenapa? Karena hampir setengah dari capaian riset di Indonesia itu dikontribusikan oleh peneliti dari 21 PTNBH ini. Jadi, tahun 2023. Jadi Pak Bambang, jangan takut untuk nanti tidak tercapai. Silahkan aja diusahakan dulu. Kalau aturan saat ini, kalau masih belum tercapai, diberikan kesempatan untuk fokus dulu mencapai publikasinya Pak. Untuk saat ini. Nah, kita nggak tahu untuk yang kedepannya. Tapi intinya sih, silahkan fokus pada outputnya dulu Pak Bambang. Saya yakin peneliti PTNBH itu sangat capable untuk minimal Q2 Pak Bambang. Gitu. Terima kasih Pak. Sebenarnya sudah Pak, sudah Q1 sudah, tapi yang satunya lepas dari Q2, jadi Q3 gitu loh. Misal gitu. Jadi tiga Q1 dan Q2 gitu. Okay. Oh iya. Baik, makasih Pak Bambang. Pak Roni Pasla, silahkan Pak Roni Pasla. Assalamualaikum Pak Rizky. Waalaikumsalam Pak. Pak, saya mau bertanya terkait skema B, kan ada mitra dengan BRIN. Untuk mitra dengan BRIN ini, apakah ada administrasi tambahan yang harus dikeluarkan BRIN, misalnya surat pernyataan in kind atau yang lainnya?
Terus yang kedua, tadi kan luarannya untuk Q2 kan cuma 3. Kalau kita skema B berarti kan kita ada 4 institusi. Berarti tetap 3 Q2-nya atau di BRIN mengeluarkan juga jurnal Scopusnya. Terus yang Ya, ketiga, terakhir RAB-nya itu dibuat per kegiatan mitra atau satu saja per proposalnya. baik Bapak Ibu. Jadi untuk RAB silahkan dibuat per kegiatan mitra Bapak Ibu ya, karena nanti ada justifikasi untuk masing-masing 75 sebagai mitra yang dipropos ke LPP masing-masing dan 100 yang dipropos ke LPP yang sebagai host. Yang pertama, yang kedua terkait dengan BRIN itu tentu saja ada nanti pernyataan untuk berkolaborasi ya dari BRIN-nya. Nah, di tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu, ini setelah kita evaluasi, hampir semua bahkan semua mitra BRIN itu tidak mengeluarkan pendanaan. Nah, tapi hanya diberikan in-kind. Nah, in-kind ini harus jelas Bapak Ibu. Jadi ketika bersama dengan BRIN untuk in-kind, silakan, tapi in-kind-nya apa? Apakah in-kind-nya dalam bentuk Bapak Ibu mendapatkan misalkan apa? Menjadi tidak usah berbayar, kita menggunakan fasilitas analisis yang ada di BRIN, gitu, misalkan. Atau ada fasilitas apa lagi dari BRIN yang bisa dimanfaatkan. Itu harus dijelaskan di proposalnya. Jadi jangan sampai kita mencegah eh, keikutsertaan BRIN-nya hanya sebagai pelengkap administrasi, Bapak Ibu. Karena kontribusinya juga harus bisa diukur secara equal gitu. Mungkin itu ya, Pak Roni ya. Yang itu luarannya gimana? Masih 3 Q2 untuk yang skema Ya, B. ya. Nah, untuk keluarannya itu masih 3 sebagai Q2. Walaupun kalau misalkan nanti yang BRIN-nya juga ada publikasi dari BRIN-nya melibatkan kita, tentu menjadi nilai plus untuk kelompoknya Pak Roni. Makasih Pak Rizky. Baik, terima kasih Pak Roni. Pak Bobi Gunara, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Nah, ini terkait dengan luaran Pak. Itu kan dibilang Q1 top tier 5%. Itu ngukurnya gimana ya? 5%. Maksud Baik. saya memang kalau impact factor itu kalau makin tinggi oke makin bagus gitu. Tapi kalau Ya. itu misalkan nggak masuk 5% gimana gitu maksud saya gitu. Itu yang pertama dulu deh. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi 5% ini kita masih menyediakan fleksibilitas boleh oleh Scopus, Headscore maupun oleh Web of Science ya. Untuk Scopus, Bapak Ibu bisa lihat di jurnal di Scopusnya nanti ada set score-nya dia berapa persen. Kalau top 5% berarti dia antara 100 sampai 96 di persentilnya. Nah, itu Oke. tinggal dilihat di Scopus. Kalau untuk yang Web of Science, nanti Bapak Ibu bagi perguruan tingginya yang mempunyai akses ke Clarivate Analytics, nanti bisa di search jurnalnya. Nanti ada namanya Jurnal Impact Factor Persentil. Di situ bisa dilihat persentilnya berapa. Top 5% itu 100 sampai 96. Jadi itu udah tinggal dilihat. Jadi tidak akan ada double interpretasi untuk itu. Oke. Oke. Terus mungkin itu aja Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Bobi. Ibu Umairoh, silakan. Oke. Terima kasih Pak Rizky. Mau Sama-sama nanya Ibu. untuk Ya. skema C itu memang harus pernah mengikuti RKE nggih? Belum ya? Ya, ya, ya Ibu. Atau PPKI ya Ibu. Karena sebelumnya RKI ini juga ada yang PPKI ya. Sebelum 2 tahun lalu kita gabungkan menjadi satu skema di RKI. Oke. Ya, berarti kalau nggak pernah ikut dua-duanya nggak boleh masuk skema C ya? Ya, dari skema A dulu Ibu. Oke. Terima kasih Pak Rizky. Terima kasih Bu Uma. Bu Frida, silahkan. Ibu Frida Ulfa. Oke, masih ada kegiatan lain. Pak Tavio, silahkan Pak. Baik, Halo Pak. Bapak, maaf Pak, saya mute tadi, ngapunten Oh saya. ya, Bu Frida dulu ya Pak Tavio ya, silakan Bu Frida. Ngapunten. Baik, terima kasih Bapak. Jadi saya baru pertama kali, saya akan mencoba untuk mengikuti skema A. Baik, Ibu. Yaitu bermitra dengan rekan dari UM dan ITS, dan sekaligus dengan mitra dari BRIN. Karena selama ini kolaborasi saya adalah dengan BRIN di Bandung.
Saya tadi baru bergabung sehingga mungkin ada informasi saya yang lepas yang saya tidak tahu. Saya ingin mengkonfirmasi saja apakah berarti proposal dari kedua mitra saya tadi ikut saya submit dengan proposal saya di LPPM Universitas saya selaku host. Begitu. Yang kedua, untuk mitra BRIN tadi sudah ditanyakan Pak Roni, apakah perlu membuat semacam surat pernyataan untuk keikutsertaannya sebagai mitra? Yang jelas memang dari pihak BRIN untuk tim saya nanti, beliau atau mitra dari BRIN itu akan memberikan kontribusi berupa in-kind, Pak, fasilitas riset, Pak, begitu. Terima kasih. Ya, makasih Bu Frida. Jadi yang pertama ya dari BRIN-nya nanti ada surat pernyataan kesediaan ya untuk berkolaborasi dan nanti asas in-kind-nya tinggal disebutkan aja. Jadi kami ingin membantu Bapak Ibu agar nanti dari mitra BRIN juga equal gitu ya. Jadi harus ada kalau in-kind itu in-kind-nya apa saja gitu. Nah, yang pertama terkait dengan teknis proposalnya, Prof Lalu bisa bantu, Prof. Apakah ini yang hostnya saja yang cukup mensubmit ya, Prof ya? Betul. Di sistem kita yang diperlukan hanya satu proposal host saja. Oh, jadi proposal kedua mitra tidak perlu, Pak? Tidak diperlukan? Atau mereka Dimasukkan juga ke ikut dalam, mengunggah? di-include-kan Bu ke proposal Ibu. Oke, diinkludkan ke dalam proposal saya. Iya, Oh, gitu. yang Baik. submitnya nanti dari Ibu, dari akun Oke. Ibu. Oke, begitu. Termasuk Ya, RAB-nya, nggih? Justifikasi ya, RAB. Oke, ya, baik. ya. Oke, baik. Baik, makasih Oke. Bu. Pak Tavio Sama-sama. tadi Terima silakan. kasih, Bapak. Oh, makasih Bu Frida. Pak Tavio Baik, silakan, Pak. terima kasih Pak. Hanya mempertegas tadi untuk persentil yang dimaksud di top 5 itu kan dari Scopus ada tulisan persentil berapa persen itu ya Pak ya? Apakah saya Iya, betul? betul. Ada side score percentile, Pak. Misalkan 95% ya itu berarti 96% ke atas baru masuk ya Pak ya? Betul Iya, ya? betul, Ya, betul. baik. Baik. Terus yang kedua hanya memastikan Pak, tahun kemarin kan kami mengikuti RKI 2023. Kemudian luaran kan kami mengikuti persyaratan yang diminta untuk jurnal. Waktu itu hanya persyaratannya Q1, kemudian yang anggota ada yang satu Q1 dan satu di Q3. Jadi Q1, Q1, Q3. Waktu itu status kami kan masih waktu review masih submitted ya Pak. Kemudian sekarang status kami sudah berubah accepted dan publish itu bagaimana ya mengupdate-nya ya Pak ya? Itu aja. Apakah itu berpengaruh atau tidak di dalam penilaian proposal yang selanjutnya ini? Terima kasih. Ya, baik Pak Tavio. Jadi nanti itu akan dibantu diverifikasi oleh LPPM masing-masing Pak Tavio. Jadi nanti silahkan dilaporkan ke LPPM-nya Pak Tavio ya. Baik, baik, baik. Baik Pak, kalau begitu Pak Rizky terima kasih. Baik, makasih Pak Tavio. Ibu Yulianta, silahkan. Bu Yulianta belum ada. Bu Faiz, oh ada Bu Yulianta, silahkan. Oh Pak, maaf. Silakan Pak Yulianta. Tidak, kita buat dua penelitian. Misalnya saya membuat tema A, lalu selanjutnya saya membuat tema B dengan PTNBH yang lain, mitra dengan yang lain. Oke, jadi pertanyaannya apakah boleh submit dua proposal gitu Pak Yulianta ya? Ya, baik. Itu saat ini diterima satu proposal dulu Bapak. Kita berikan kesempatan untuk yang lain juga. Jadi silakan dipilih di mana yang Bapak lebih passionnya di proposal yang mana, silakan itu yang disubmit Pak Yulianta. Ya, baik. Makasih Pak Yulianta. Bu Faiz silakan. Iya, terima kasih Pak. Mohon maaf Pak, karena saya masih baru ya Pak di PTNBH, bergabung di PTNBH masih baru, jadi saya belum pernah mengikuti hibah RKI sama sekali. Yang mau saya tanyakan ini Pak, terkait apa proposal itu, apakah masing-masing anggota dari host dan mitra itu membuat proposal? Jadi kan misalkan ada kolaborasi 3 PTNBH ya Pak, apakah masing-masing anggota dari ketiga PTNBH itu membuat proposal sendiri atau cukup satu proposal saja?
Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait skema A, itu apakah juga harus melibatkan BRIN? Apakah semua skema mulai skema A, B sama C itu harus melibatkan BRIN seperti itu, Pak? Itu dua pertanyaan dari saya, Pak. Mohon maaf, terima Baik, kasih. terima kasih Bu Faiz. Jadi yang pertama yang mensubmit adalah hostnya. Jadi nanti dalam proposalnya host itu sudah mencakup apa yang dikerjakan oleh mitra dan RAB yang diperlukan oleh mitranya, Bu Faiz ya. Jadi cukup si hostnya saja nanti yang mensubmit. Yang kedua, yang wajib melibatkan BRIN hanya skema B. Skema C boleh melibatkan BRIN, boleh tidak. Baik, Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Alfonso, silakan. Ya, terima kasih Pak Rizky ya untuk akan saya Haris dari Fakultas Kedokteran Unpad ya Pak. Ini kami mau menanyakan, jadi apa kami rencana akan menggunakan skema yang A ya Pak ya. Apakah pertanyaan kami apakah mitra dari PNB itu bisa hanya dijadikan sebagai perluasan dalam mengambil data atau riset kami gitu. Jadi rencana sih kami akan melakukan sebuah RCT ya di multi center gitu. Jadi apakah lain harus mempunyai topik yang berbeda lagi, masih dalam satu payung penelitian dengan kami gitu. Mungkin itu Pak. Ya, baik Pak Haris. Jadi begini, prinsipnya ini kita buat mengerjakan satu tema yang sama, satu pekerjaan yang arahnya sama, temanya sama, dan silakan nanti ada peran yang kontribusi yang equal dari semua mitranya. Jadi jangan sampai hanya ada mitra yang digunakan hanya untuk kelengkapan administrasi agar dapat daftar RKI. Jadi kalau nanti mitranya tidak equal, itu mungkin akan menjadi salah satu poin yang menurunkan value dari proposalnya. Kalau apa yang dikerjakannya, saya yakin Bapak Ibu lebih mengerti di bidangnya masing-masing, tapi prinsipnya kontribusinya equal. Begitu ya Pak Haris ya, bisa di Pak Haris ya. Oke, baik Prof. Mungkin ada pertanyaan lainnya ya. Jadi kalau dari PTNBH lain, maksudnya dari mitra lain, itu harus ada satu peneliti juga ya setidaknya ya? Iya, ya. Jadi ada penelitinya. Oke. Kemudian satu pertanyaan lagi, Prof. Untuk penyusunan nanti RAB gitu ya, apakah ada regulasi khusus tertentu ya yang mungkin dapat menjadi acuan? Jadi mungkin mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh untuk dianggarkan itu, apakah ada panduan ya nanti? Iya. Soalnya kalau saya lihat di panduan yang mungkin tadi kemarin sempat udah dirilis ya oleh Unpad, itu mungkin hanya singkat sekali ya, jadi tidak terlalu mendetail gitu. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu saat ini kita tidak menyiapkan format khusus untuk RAB di pedoman RKI ini. Jadi silakan Bapak Ibu dimasukkan apa yang dibutuhkan. Kalau yang standarnya sih tidak ada honor, itu tentu ya untuk peneliti. Tapi kalau yang lain silakan dicantumkan di situ, Pak Haris. Jadi ini juga yang kemarin kita diskusi juga. Jadi memang agak unik nih peneliti di kita ya. Ketika nanti kita siapkan format khusus, nanti terlalu rigid gitu. Tapi ketika kita tidak siapkan formatnya, justru meminta format gitu. Jadi saat ini kita tidak menyiapkan format khusus. Jadi silahkan dicantumkan yang memang dibutuhkan untuk riset. Begitu ya Pak Haris ya. Baik, jadi kalau yang untuk tidak boleh dianggarkan dan boleh dianggarkan bagaimana Pak Prof? Ya, standarnya kita mengikuti di dikti itu tidak boleh ada kegiatan honor. Pembelian alat itu tentu saja nanti harus disertai dengan serah terima alat itu ke ininya ya, ke institusinya. Seperti itu aja, tidak ada yang spesifik yang aneh-aneh. Oh baik, berarti acuannya ke dikti ya Prof ya? Ya, silakan. Ya. Terima kasih Prof untuk jawaban. Terima kasih Ibu Marniati, silakan Ibu. Terima kasih Pak Rizky, saya Bu Marniati dari UNESA, pemain baru juga. Pertanyaan tadi beberapa sudah ikut terjawab, tapi yang saya masih ingin tanyakan adalah berarti dana yang kita ajukan itu yang dana ketiganya ya Pak ya? Betul. Ya, dana ketiganya. Berarti di Universitas
tersebut, ketiganya mengajukan proposal itu ke LPPM-nya masing-masing, gitu Pak? Ya, jadi begini, untuk tahap seleksi awal ini cukup hostnya yang mengajukan Ya, melalui sistem RKI. Tetapi ya, RKI ini pada prinsipnya dibiayai oleh LPPM-nya masing-masing, Ibu. Untuk ya. keperluan administrasi di LPPM masing-masing, setelah nanti proposal Ibu atau Bapak Ibu yang lain diumumkan untuk diterima, nanti biasanya yang member itu akan diminta proposalnya oleh LPPM masing-masing Oh, I see. Ya, paham. sebagai dasar LPPM masing-masing untuk mengeluarkan dana mitranya. Ya, paham, paham. Udah. Baik. Baik, terima kasih. Makasih Bu Barniati. Terima kasih. Pak Asep, Prof. Asep silakan. Terima kasih, Prof. Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua Waalaikumsalam warahmatullahi. pertanyaan, Pak. Yang pertama, apakah portal HTTPS Riset Kolaborasi IDE itu sudah jalan atau tidak? Artinya hari ini sudah bisa diakses atau belum? Kemudian yang kedua, bagaimana cara memperoleh password kalau lupa passwordnya? Biasanya kan ada pilihan menu lupa password, tapi di situ tidak ada gitu. Kemudian yang berikutnya, kelompok kami itu mengusulkan RKI multi-years, dan sekarang tahun kedua, salah satu anggota itu mengusulkan untuk berpindah skema. Sebelumnya itu skemanya skema A, nah karena ada namanya kesempatan untuk kolaborasi dengan pihak luar, berniat untuk pindah ke C. Apakah itu memungkinkan atau tidak, Pak? Terima kasih. Baik, saya jawab yang pertanyaan kedua dulu, Pak Asep ya. Jadi, apakah memungkinkan untuk pindah skema sepanjang di kewajiban di yang sebelumnya sudah selesai, Pak Asep? Itu silakan nanti mendaftar baru di tahun 2024 ini. Mau skema yang sama boleh, skema yang berbeda silakan. Jadi intinya silakan diselesaikan dulu kewajiban dari tahun sebelumnya. Mungkin itu Prof. Asep ya. Ya, terima kasih. Nah, untuk pertanyaan pertama, saya mengundang Prof. Lalu nih, silakan. Baik, terima kasih Pak Asep. Jadi tadi saya kirim file sebenarnya di chat room kita, jadi terkait dengan akun untuk login ke sistem RKI 2024. Jadi Pak Ibu semua, tidak hanya Pak Asep ya, yang belum memiliki akun itu bisa kontak ke LPPM masing-masing. Dan di halaman terakhir dari file itu, nanti kalau Bapak Ibu terlewat, saya akan kirim lagi, itu ada nama kontak person di masing-masing perguruan tinggi. Begitu Bapak Ibu. Jadi sementara kami tidak atau belum mengaktifkan fitur reset password, Pak. Jadi supaya Bapak Ibu kontak ke kampusnya masing-masing. Ya, Ya. baik. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Baik, makasih Pak Asep. Bu Adri, silakan Ibu. Iya, Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, saya admin RKI sebenarnya, Pak, mengakomodir Baik. pertanyaan dari dosen kami. Jadi di UPI itu memang kebanyakan dosen itu walaupun sebagai mitra ataupun host, mereka mempunyai anggota internal. Seperti itu, anggota dari apa namanya PT kami sendiri gitu ya. Apakah anggota internalnya itu termasuk ke dalam syarat yang S3 itu ataukah boleh S2? Seperti itu. Ya, Pak. jadi yang wajib S3 itu anggota yang namanya didaftarkan di RKI ya, Bu Adri ya. Jadi ketika nanti si anggota itu ternyata punya tim member yang masih belum S3, silakan. Boleh ya, tapi mungkin tidak tercantum pada sistem RKI ya. Betul. Dia tidak tercantum dalam sistem administrasinya RKI karena itu hanya internal dari tim UPI-nya ya. Betul, betul. Hmm. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Makasih. Nah, terakhir Pak Hari Agusnar, silakan Pak Hari. Ya, terima kasih Pak Rizky. Saya tahun lalu pernah juga ikut ini RKI,
Tapi saya jadi host anggota dari berbagai universitas. Semuanya tergantung dari ketua LP-nya masing-masing nih, Pak. Jadi pendanaan tidak dapat dari anggota kita, jadi kita pun nggak bisa ikut di dalam riset kolaborasi. Jadi sepertinya tahun lalu saya beranggota pada Unsia USK. Pak Mudasir, kalau catat Pak Mudasir, bahwasanya anggota Bapak Dr. Ramli Mulyadi itu saya ikutkan, tapi nggak dapat bantuan dari USK. Jadi kami pun nggak dapat bisa meneruskan untuk ikut dalam riset RKI ini, Pak. Nah, itu kendala-kendala ini semuanya mitra kita tergantung daripada ketua-ketua EPPM masing-masing universitas. Jadi susah kita, Pak. Jadi kita udah oke sama anggota, ketuanya belum. Jadi cuma bagaimana caranya supaya ini jangan ada kendala lagi. Nah, itu Pak yang saya kasih tahu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hari. Jadi sedikit meluruskan, bukan tergantung ketua LPM ya, Ibu ya. Jadi semua LPPM, semua perguruan tinggi itu mempunyai alokasi anggaran yang berbeda-beda. Ada yang alokasi anggarannya unlimited, ada yang ada batasnya gitu. Nah, jadi itu juga menjadi nanti dasar beberapa pertimbangan dalam kita memutuskan RKI. Seperti misalkan nanti ada kejadian, ada yang sudah diterima oleh hostnya, anggotanya dua, tetapi salah satu anggotanya itu institusinya misalkan budgetnya sudah habis atau sudah menipis. Nah, itu kita tawarkan ke yang lain yang akan berminat ya, yang akan mendanai. Jadi ada banyak ada beberapa elemen Pak Hari. Pertama tentu saja substansinya, kedua mungkin saja ada perguruan tinggi yang memang slot pendanaannya itu sudah terpakai untuk hibah yang lain. Jadi mungkin tadi bukan berarti LPPM USK-nya tidak berkenan, cuman memang ada beberapa hal yang menyebabkan si proposal tidak didanai. Mungkin itu Pak Hari, tapi prinsipnya sih uh, beberapa tahun ini kami mengelola RKI itu ketika substansinya oke, besar kemungkinan ya memang akan didanai. Karena gini, dari awal semua perguruan tinggi itu nanti akan menentukan nanti skema A sebagai host akan mendanai berapa, skema B akan mendanai berapa, skema C akan mendanai berapa. Jadi ketika misalkan dari salah satu perguruan tinggi itu sebagai hostnya nanti hanya menganggarkan misalkan 5 untuk skema A, nah bisa jadi itu yang ke-6, ke-7, ke-8 itu tidak dibiayai bukan karena tidak ada dananya, tapi memang menganggarkannya itu hanya sampai 5 gitu Pak Hari. Mungkin itu kira-kira Pak Hari ya. Ya oke Pak, terima kasih Pak Prof. Terima kasih Pak Hari ya. Ibu, oh ada lagi nih. Ibu Budi silakan Ibu. Mohon maaf, boleh saya tahu, saya dari USK Markunis. Baik, Mau tahu tadi Bapak. siapa nama mitra dari USK yang tidak didanai tersebut? Pak Mulyadi. Ya, Mulyadi Ramli, Pak Murtanis. Ya, kimia punya. Oh, itu ada itu, oke. Ya, nanti diselesaikan terpisah aja mungkin Pak. Ya, baik Ibu Budi silahkan Ibu Budi. Baik, Bapak. Terima kasih. Selamat pagi, Pak. Saya Budi dari UNS. Izin melanjutkan pertanyaan yang tadi Bu Atta bertanya yang anggota internal, Pak. Apakah ada batasan maksimal anggota ya, Pak? Misalnya hanya boleh 3 orang dalam anggota internalnya atau bebas, Bapak? Terima kasih, Bapak. Anggota internal itu maksudnya yang menjadi timnya si mitra ya Bu ya? Yang jadi host dan mitra itu pasti beberapa punya anggota internal, Pak. Kayak tim membernya Ya, itu, Pak. Nggih. ya. Kalau anggota internal tidak dibatasi Ibu, silahkan saja. Yang dibatasi itu adalah yang anggota yang menjadi namanya yang secara administrasi menjadi tim RKI-nya gitu. Satu host dan 2, misalnya ini kan saya baru mau mengajukan Pak ya, berarti 1 host dan 2 mitra, nanti untuk tiap host dan mitra bebas ya Pak ya untuk tim membernya, berapa banyak? Ya, silahkan Ibu. Jadi 1 host, 2 mitra, tetapi mitra yang kedua ini dia punya 3 member, silahkan saja. Tapi 3 member itu kan tidak dicantumkan ke dalam administrasi RKI-nya Bu Budi ya. Yang dicantumkan hanya si membernya saja. Baik Bapak,
Terima kasih Bapak. Makasih Bu Budi. Bapak Ibu izin ya, ini pertanyaannya sampai Prof. Eri nanti ya. Bu Eka Triana silakan. Terima kasih Prof. Izin bertanya, untuk anggota mitra itu apakah boleh S3 dengan jabatan fungsional lektor? Oh ya, baik. Kita saat ini tidak mengatur jabatan fungsionalnya Bapak Ibu ya. Jadi silakan, yang tidak diatur berarti boleh. Terima kasih Prof. Baik, Prof. Eri silakan. Prof. Erika Revida, maaf. Ya, terima kasih, Prof. Ya, Saya Erika Revida dari USU. ya, Saya ini baru silakan. pertama juga mau dengar lihat-lihat, mau coba-coba. Tapi saya lihat tentang mitra ini, Prof. Mitranya harus 2 dari perguruan tinggi yang berbeda ya, PTNBH yang berbeda ya. Ya, Di situ ada yang syarat nomor 3 itu eh, apa namanya di sini bukan nomor 3 ya tadi ya, yang skema A ya. Sorry dulu Pak, bentar ya. Ini mitra harus memiliki program riset yang sedang berjalan. Apakah program risetnya itu juga kalau misalkan mitra itu mengusulkan RKI juga, apakah boleh itu Pak Prof? Yang kedua, apakah misalkan judul risetnya itu harus yang linier atau boleh dari eksakta tapi agak-agak mendekati juga dengan judul kita, itu bolehkah seperti itu Prof? ya, Terima kasih. jadi Prof. izin menjawab. Jadi yang pertama terkait memiliki riset itu maksudnya kami berharap meminimalkan potensi uh, ketika mitra itu dibawa hanya untuk melengkapi kelengkapan administrasi RKI, Bu. Jadi kami berharap juga mitra itu memang dia risetnya dalam bidang itu gitu, Bu. Makanya diminta memiliki riset yang sama. Nah, sebenarnya untuk itu. Jadi bukan berarti si mitranya juga harus daftar RKI juga di skema yang lain, enggak. Tapi intinya memang track record riset itu untuk memperlihatkan kalau memang bidangnya itu sesuai dengan tema yang diajukan. Boleh tidak satu saintek, satu sosum, atau kombinasinya yang lain. Silahkan sepanjang itu dibutuhkan untuk risetnya. Misal, ibu di ilmu sosial, tapi mengajak orang dari statistik, dari sainteknya, itu kan masih berhubungan. Silahkan. Ya, ya. Atau misalkan ibu dalam bidang kesehatan, ibu mengajak orang komunikasi terkait nanti untuk komunikasi kesehatannya, silahkan. Jadi intinya kontribusinya equal sesuai dengan yang dibutuhkan oleh risetnya. Ya, ya. Harus 2 mitra di perguruan tinggi PTNBH yang berbeda ya, Prof ya. Iya, Prof. Ya, terima kasih. Terima kasih, Prof. Makasih. Bapak Ibu, saya izin ini sampai Bu Diah Savitri terakhir ya. Saya boleh ya, Prof ya? Tanya Ya, sebentar aja. Nanti Ini sebentar Ibu ya, sebentar Bu. apakah itu Jadi, persyaratan mutlak ya kalau mitra itu harus dari PTNBH? iya Ibu, Oh, jadi kalau belum PTNBH tapi dia masih mandiri belum boleh ya? belum boleh karena ini dibiayai oleh PTNBH. Oke. Terima kasih, Prof. Baik. Kita batasi 2 lagi, Bu Eni dan Pak Endra ya. Karena ini di teman-teman kita di Indonesia Timur sudah saatnya sebentar lagi memasuki waktu sholat Jumat. Ibu Eni silahkan Ibu. Oh, terima kasih, Prof. Mohon maaf saya nggak on cam. Ini mohon maaf Nggak mau tanya. apa-apa, silahkan. Saya 2 tahun berturut-turut udah dapat RKI skema C gitu. Kalau tahun ini mau mengajukan skema C, tapi misalnya anggotanya 1 WNS, 1 UGM mitranya, kemudian 1 lagi BRIN dan 1 lagi luar negeri, boleh apa tidak ya? Atau cukup hanya 2 PTNBH saja? Untuk skema C itu sesuai yang sudah ada di pedoman, 2 PTNBH ditambah 1 perguruan tinggi luar negeri dan dibolehkan untuk mengajak BRIN. Jadi silahkan. Berarti 2 PTNBH, 1 BRIN dan 1 luar negeri boleh ya, Prof? Boleh. Oke, siap. Terus tanya satu lagi, Prof. Kalau andai kata anggota mitra misalnya publikasinya masih in proses atau baru submit gitu, termasuk menjadi kriteria untuk penilaian beliaunya sebagai peneliti mitra nggak, Prof? Iya, termasuk. Kalau misalkan Termasuk ya. itu dari riset RKI 2023 yang memang disyaratkannya minimal saat ini sedang ada review atau submit, dia masih bisa di ini apa namanya mendapatkan gitu, Bu.
Tapi kalau Oke, beliau ternyata dari tahun 2022 itu sudah minimal sudah accepted oke, siap. Jadi minimal under review atau submit gitu ya, Prof. untuk Oke, 2023. untuk 2023. Ya. Oke, oke. Nah, Terima kasih banyak, Prof. baik, makasih. Ya, Pak Endra, Sama-sama. silakan. Pak. Baik, terima kasih Bapak. Izin bertanya mengkonfirmasi. Eh, jadi di panduan itu keluarannya adalah 1 manuskrip atau 3 manuskrip begitu. Ada tulisan atau yang di bold begitu. Ya, Sedangkan di panduan lama itu, panduan 2000 riset sebelumnya, RKI sebelumnya itu 3. Artinya masing-masing baik ya, mitra maupun host itu ada luaran. Nah, ya, kemudian di tahun ini panduannya adalah itu tadi, baik mitra maupun host adalah ya 2022 adalah harus accepted begitu ya, 2023 submitted. ya, Pertanyaan saya ini kan yang tahun ini kan 1 ketika persentil top 5%. Nah, ini kok jadi agak membingungkan bagi kami ya, ketika ini ada ataunya begitu, Bapak. ya. Ini Baik, izin saya ya, jawab ya, Pak ya. ya. Jadi yang pertama tidak perlu bingung, Pak. Jadi mengikuti kewajiban pada tahun mendapatkan. Jadi kalau misalkan mendapatkan tahun 2023, ikuti kewajiban tahun 2023 untuk output 2023. Jadi untuk tidak perlu dicampurkan dengan kewajiban 2024 ini. Pilihan output 2024 itu hanya untuk RKI 2024. Jadi ketika Bapak mendapatkan RKI 2023, silahkan mengikuti output 2023-nya, di mana saat itu masih 3 publikasi tanpa ada opsi lain. Yang sekarang kita menyiapkan opsi lainnya. Jadi boleh 1 publikasi asalkan terbit di jurnal yang ber-high impact. Definisi high impact-nya waktu itu kita sepakati di rapat LPPM adalah top 5%. Begitu Pak, jadi tidak perlu bingung, ikuti kewajiban RKI pada saat dia mendapatkannya. Gitu ya Pak? Baik, Pak. Terima kasih. Jadi ini untuk Nah, tahun depan ya. Tahun depan harusnya ketika tahun ini misalkan Pak, tahun ya 2024. ya. Jadi keluaran tahun ini kan 1% top 5%. Jadi seharusnya kan tahun depan RKI tahun depan lagi harusnya nggak yang sama dengan ini gitu ya. Iya, Karena kan iya, 1% itu ya. iya. Oke, baik. Makasih, Pak. Baik, makasih Bapak Ibu. Sebelum kita tutup, ini Pak Lalu ada yang ingin disampaikan tambahan informasi Pak? Silakan Pak Lalu. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Rizky. Kayaknya saya perlu presentasi sedikit saja ya. Nanti kemudian saya akan Silakan, kirim silakan. ke Bapak Ibu. Ini akan saya kirim karena ada yang baru masuk, ada yang sebelumnya sudah masuk ya. Ini yang baru-baru ini belum belum dapat. Jadi saya mohon izin sedikit saja supaya ada kejelasan ya, terutama terkait dengan informasi login yang Bapak Ibu perlukan. Jadi begini Bapak Ibu, jadi yang pertama yang perlu kami sampaikan bahwa sistem RKI, mohon maaf ini harusnya 2024, sistem RKI 2023 tahun lalu dengan tahun ini itu berbeda. Sehingga jika Bapak Ibu pernah memiliki account di sistem yang lama, itu kami nggak bisa memindahkan ke sistem baru ya. Jadi karena dia terenkripsi sehingga wajib untuk membuat account yang baru seperti itu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana mekanisme Bapak Ibu nanti akan bisa mendapatkan akun tersebut. Jadi untuk alamat masih tetap di risetkolaborasi.id. Kemudian kami di pengelola sistem ini itu dibantu oleh apa yang kita sebut sebagai admin PT yang saat ini beralamat di LPPM atau DRPM masing-masing perguruan tinggi. Jadi jika Bapak Ibu memerlukan account sebagai peneliti, itu bisa kontak ke LPPM atau DRPM masing-masing bagi yang berasal dari PTN BH. Kemudian
bagaimana dengan yang berasal dari BRIN ya? Kebetulan kami tidak punya tim teknis yang bergabung di grup kami yang berasal dari BRIN, maka khusus yang berasal dari BRIN maupun mitra LN nanti Bapak Ibu bisa mengirimkan data ke saya ya di ITS-ID/daftar RKI untuk kami buatkan account ya. Jika ada sesuatu yang perlu ditanyakan bisa email ke email saya. Nah, kemudian yang penting juga itu adalah bahwa sebagai bukti persetujuan mitra yang Bapak Ibu libatkan dalam penelitian ini, maka ketika Bapak Ibu mengajukan satu proposal gitu ya, maka itu artinya bahwa satu proposal itu memerlukan paling tidak 3 account, satu sebagai host, kemudian 2 sebagai Ini mitra. kita pertemuan ke Ya, itu jika mitranya 2. Tapi jika mitranya 3, berarti satu proposal itu memerlukan 4 account, ya, satu sebagai host, kemudian 3-nya sebagai mitra. Artinya bahwa mitra Bapak Ibu di perguruan tinggi itu mohon diminta untuk mendaftarkan account-nya, gitu ya. Mohon diminta untuk mendaftarkan account-nya, supaya nanti ketika Bapak Ibu sebagai host registrasi proposal itu namanya sudah ada. Jadi tinggal masukkan nama, maka dia akan bisa didaftarkan sebagai pemilik dari proposal tersebut. Mohon maaf ini ada ininya. Oke. Kemudian ini sedikit saja. Jadi sebenarnya di sistem ini kita udah buat sangat-sangat mudah. Jadi ketika Bapak Ibu login sebagai peneliti, itu akan dibawa ke halaman seperti ini. Jadi menunya itu hanya 2, Bapak Ibu. Ini kita buat sederhana. Jadi ada beranda, kemudian daftar Litapmas. Jadi Bapak Ibu tinggal klik daftar Litapmas, kemudian nanti akan ada tambah penelitian di ujung kanan atas. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu tinggal mengisi daftar isian ini. Nah, kira-kira contoh isiannya seperti ini. Jadi untuk tahun penelitian hanya 2024 yang tersedia. Kemudian nanti sambil jalan kami akan menghidupkan 2023 karena data-data di RKI dan PPI rencananya akan kami pindahkan ke sini di satu sistem sehingga Bapak Ibu juga bisa mengunggah luaran ya, dan manajemen juga bisa memantau luaran Bapak Ibu. Kemudian sumber dana RKI 2024 Riset Kolaborasi Indonesia, kemudian tipe kegiatan. Di sini ada 2 pilihan, penelitian dan pengabdian. Karena rencananya RKI ini juga akan membuka skema pengabdian, tapi belum clear ya. Jadi yang tahun ini Bapak Ibu pilih penelitian saja. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu nanti akan memilih skema. Skemanya ada 3 Bapak Ibu. Skema A, B, C ya, sesuaikan dengan keperluan Bapak Ibu masing-masing. Nah, selanjutnya nanti Bapak Ibu seperti biasa mengisi judul, kemudian abstrak, kemudian dana diajukan. Nah, tadi juga ada yang bertanya, dana yang diajukan di sini ini adalah dana total Bapak Ibu ya. Jadi bukan yang berasal dari host saja, tapi total dari semua tim yang terlibat ya. Kalau ada 1 host, 2 mitra, berarti 3 perguruan tinggi itu digabung dananya. Dan pastikan dananya tidak melampaui maksimalnya ya. Nanti Bapak Ibu bisa buka di masing-masing panduan yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi masing-masing. Kemudian nanti Bapak Ibu tinggal pilih bidangnya apa, kemudian topiknya apa. Kemarin ada yang bingung terkait topik ini, sebenarnya ini kira-kira modelnya itu adalah ketika Bapak Ibu memiliki proposal dengan bidang salah satu dari yang atas ini, itu kira-kira nanti luarannya itu paling dekat dengan yang mana. Apakah dia akan mendukung sektor digital economy, blue economy, atau green economy. Kemudian yang terakhir, ini kami set supaya tidak bingung. Sebelumnya modelnya pilihan, jadi di sini luarannya hanya ini, jadi top 5% itu 1 artikel, atau Scopus Q2 itu 3 artikel atau 4 artikel. Nah, di sini nanti tergantung skema yang Bapak Ibu pilih dan tergantung dari jumlah mitranya, gitu ya. Seperti itu. Kemudian nanti Bapak Ibu tinggal unggah proposal format
PDF-nya, kemudian, nah di sini yang kritikal. Jadi Bapak Ibu ketik nama lengkap ya dari anggotanya. Kemudian ketika nanti udah ditambahkan di sini di sistem yang sama, tapi menggunakan login anggota, maka akan ada notifikasi untuk bisa melakukan approval ya, supaya jangan sampai nanti ada orang yang menganggap saya tidak pernah terlibat, tapi kok nama saya ada di sana gitu ya. Ini kira-kira modelnya approval-nya seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir, karena saya yakin tidak semua Bapak Ibu kenal dengan admin PT di masing-masing yang ada di LPPM maupun di RPM, itu ada daftar adminnya nih Bapak Ibu. Jadi UGM, Bu Emi, ada nomor HP-nya. Ini mohon maaf ini saya nggak minta izin nih ke teman-teman. Cuman kayaknya harus ada data ini ya. Kemudian USK, kemudian sampai Undip dan sebagainya, itu silakan bisa menghubungi kontak masing-masing seperti yang ada di sini. Mungkin itu saja Prof. Rizky dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Lalu baik Bapak Ibu, kami harap semakin banyak yang dapat berpartisipasi dalam RKI tahun ini dan kolaborasi PTNBH juga semakin lama bisa semakin erat. Kenapa? Karena PTNBH itu memainkan peranan yang sangat penting ya dalam perkembangan riset di Indonesia. Saya sudah sampaikan tadi, hampir sebagian besar output riset di DIKI itu dihasilkan oleh para peneliti di PTNBH. Jadi mungkin itu sekian dari kami, Bapak. Non sewu Pak, apakah saya boleh sedikit 1 detik aja minta ke pertanyaan ke Pak Lalu tadi Pak? Kan saya akan punya mitra dari BRIN Pak. Bagaimana menginputkan anggota BRIN tadi ke dalam SIM RKI tadi Pak? Kalau yang mitra perguruan tinggi oke, tapi yang dari BRIN itu tadi gimana Pak? Ya, jadi langkah pertama itu adalah Ibu atau mitra tadi mendaftarkan namanya ya. Saya hanya perlu 3 sebenarnya yang diperlukan di sistem kita. Jadi emailnya, kemudian namanya, kemudian nomor registrasi di BRIN-nya, apakah itu NIP dan sebagainya. Yang penting ada ID ya, single ID yang bisa kita pakai. Kemudian nanti kami akan kirimkan informasi loginnya ke email tersebut. Oh baik. Begitu terdaftar seperti itu, Ibu tinggal klik aja namanya, ketik aja namanya di bagian nama anggota tadi, maka langsung bisa ditambahkan. Baik, terima kasih sekali Profesor Lalu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, dengan demikian Bapak Ibu berakhir sesi sosialisasi dan Q&A ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga yang satu dan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Profesor Rizky, Profesor Lalu. Sama Ibu, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih banyak.